good morning everyone. Good morning students. How's your morning? How's your day? Okay, good student, welcome back with me, Miss Melly. Today I want to tell you about our topic for IPS subject about kegiatan ekonomi. Ya, today our topic is about kegiatan ekonomi. Nah, I want to tell you about kegiatan ekonomi for the first. Miss Melly akan jelaskan tentang kegiatan produksi. Nah, good student, don't forget. 3 kegiatan ekonomi. Jadi kegiatan ekonomi itu ada 3. Yang pertama adalah kegiatan produksi. Nah, kegiatan produksi itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh orang atau lembaga untuk menghasilkan atau menambah manfaat atau nilai guna suatu barang dan jasa. Kata kuncinya Miss Meli jelaskan bahwa kegiatan produksi itu adalah kegiatan menghasilkan. Nah, apa-apa saja Miss Meli? Lebih lengkapnya kita lihat. For the first, yang pertama ada kegiatan produksi itu biasanya dilakukan oleh perusahaan. Iya, orang-orang yang melakukan usaha. Kemudian tujuan perusahaan itu adalah untuk memperoleh laba atau sama dengan keuntungan. And then, perusahaan mengkombinasi seluruh sumber daya ekonomi untuk menghasilkan barang dan jasa. Kemudian, barang dan jasa ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi kata kuncinya produksi Miss Meli bilang adalah kegiatan menghasilkan. Baik itu orang maupun lembaga. Nah, ini dia. Please look at the picture. Ini adalah sebuah contoh kegiatan produksi. Nah, good student, ada hal-hal yang harus diperhatikan kalau nanti anak-anak Miss selaku produsen, ya. Apa aja Miss Meli? Nah, yang pertama adalah what. Apa sih jenis dan barang atau jumlah yang perlu kita produksi agar sesuai dengan apa yang diperlukan mau masyarakat. Nah, mau barang apa yang mau kita produksi? Oke? And then how? Bagaimana? Nah, hal ini menyangkut cara kita berproduksi, yaitu menggunakan teknologi sumber daya yang digunakan dan penggunaan tenaga kerja. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah memproduksi barang dan jasa yang berkualitas tapi masih bisa dijangkau oleh masyarakat. Kemudian, home untuk siapa? Nah, hal ini menyangkut siapa saja yang akan ikut menerima hasilnya, termasuk mengenai cara mendistribusikan barang dan jasa. Untuk siapa sih ini kita produksi? Nah, siapa sih yang memerlukan apa yang kita produksi? Nah, begitu. Jadi ada 3, student. What, how, and whom. Apa barang yang diproduksi dan bagaimana cara memproduksi dan untuk siapa barang yang kita produksi. Oke, next. Kemudian faktor-faktor produksi ada tanah, tenaga kerja, kewirausahaan dan modal. Kemudian good student, selanjutnya kita masuk ke distribusi. Nah, distribusi itu apa Miss Meli? Distribusi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang atau lembaga untuk menyampaikan barang dan jasa dari produsen ke konsumen yang membutuhkan. Ayo, please look at the picture. Dari gambar harusnya kita sudah paham bahwa kegiatan produksi distribusi itu, good student, adalah kegiatan mengantarkan atau menyampaikan jasa atau dari barang dari produsen penghasil ke konsumen, ke pengguna yang menggunakan. You understand? Oke. Nah, kemudian selanjutnya good student, apa sih faktor-faktor ya? Kemudian sebelum ke faktor-faktor, nah, kita mau lihat ada badan-badan distribusi. Nah, ada badan-badan distribusi ini adalah agen yang pertama. Nah, agen itu apa? Perantara yang dilakukan atau pembelian dan penjualan dengan perjanjian. Ada agen, ada makelar, ada komisioner, ada juga importir, ada eksportir, grosir, dan ada juga pedagang eceran. Jadi dia dari tahap besar sampai dengan tahap terkecil. Nah, itu termasuk kegiatan distribusi. Jadi agen, makelar, komisioner, eksportir, importir, grosir, pedagang eceran itu termasuk kegiatan distribusi, menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke kita, konsumen, pengguna. Oke, nanti kita akan bahas one by one and then I will ask you one by one. Jadi please
open your book, kemudian baca. Please read, start from now, ya. Oke, next. Konsumsi. Nah, selanjutnya itu adalah kegiatan konsumsi. Konsumsi itu kegiatannya, nah orang yang melakukan kegiatan konsumsi itu adalah konsumen, ya. Jadi produksi itu orang yang melakukannya adalah produsen, misalnya tadi sudah jelaskan. Kemudian distribusi itu orang yang melakukan itu ada disebut distributor. Nah, kalau konsumsi orang yang menggunakan itu disebut konsumen, ya. Konsumsi itu kegiatannya, konsumsi itu kegiatannya, konsumen itu orangnya, orang yang melakukan konsumsi. Oke. Next, selanjutnya apa itu konsumsi, Miss Meli? Konsumsi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang atau badan untuk menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang dan jasa. Nah, please look at the picture. Good students, lihat gambarnya. Ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang atau badan untuk menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang dan jasa. Jadi kita menghabiskan dan mengurangi nilai gunanya. Yang tadinya ada isinya, kemudian kita pakai, akhirnya apa? Mengurangi nilai gunanya, habis barang itu, ya. Nah, kemudian apa-apa saja yang mempengaruhi, ya, faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan konsumsi. Yang pertama adalah tingkat pendapatan. Nah, jelas. Kemudian tingkat harga dan barang dan jasa. Kemudian ketersediaan barang dan jasa. Nah, ini kita akan jelaskan. Kalau tingkat pendapatan, contohnya Miss akan jelaskan. Nah, biasanya semakin tinggi pendapatan kita, maka tingkat konsumsi kita semakin banyak. Jadi misalnya anak-anak Miss penghasilannya sudah puluhan juta. Wow, biasanya orang-orang kantor yang penghasilan tinggi udah pasti beli sepatu yang wow, yang tadinya dulu penghasilannya masih rendah, beli sepatu harga 100.000. Nah, sekarang ketika pendapatannya sudah tinggi, beli sepatu dia harga 500.000 atau 600.000 atau 1 juta dan sebagainya. Jadi tingkat pendapatan mempengaruhi cara kita melakukan konsumsi. Oke? Oke, good students. I think enough for today. Thank you so much. Thank you for joining. Bye everyone.